Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari Institut Kesehatan Helvetia, Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat, pada kesempatan ini akan membahas kebijakan penerapan social distancing terhadap kelompok rentan COVID-19. Penerapan kebijakan social distancing mengurangi penyebaran COVID-19 antar manusia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menerapkannya melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Penelitian jurnal ini bertujuan untuk menemukan dampak social distancing selama fase pandemi terhadap kelompok rentan di Indonesia maupun di luar negeri, dengan menggunakan metode studi literatur sederhana, di mana terpilih 13 jurnal. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan social distancing menyebabkan kekhawatiran bagi pasien penyakit kronis dan lansia yang merupakan populasi rentan. Kebijakan ini memiliki efek negatif pada lansia, di mana lansia memiliki risiko tinggi dengan penyakit kardiovaskuler, autoimun, neurokognitif, dan kesehatan mental. Dampaknya adalah pada pencegahan sekunder, perawatan komplikasi umum, dan menghalangi interaksi secara langsung dengan lingkungan sosial mereka, sehingga justru meningkatkan risiko bagi kondisi kesehatan, kualitas hidup, bahkan kualitas kematiannya. Dengan demikian, pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat memperhatikan segala aspek kehidupan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Pada pendahuluan, di sini kami penulis ingin menyampaikan bahwa pertama kali kasus COVID-19 dilaporkan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 yang menyebar dengan cepat hingga lebih dari 200 negara, sehingga WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Cina salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan lockdown dan kebijakan social distancing. Indonesia memiliki jumlah kasus yang meningkat terhitung tanggal 21 Agustus 2021 dengan jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 3.967.048 orang dengan total kematian 125.342 orang. Melihat kasus terus meningkat, Indonesia baru menyatakan status darurat kesehatan nasional pada tanggal 31 Maret 2020. Penularan virus ini bisa melalui droplet, kontak langsung, dan aerosol. Ruang lingkup dari social distancing berupa pembatasan kegiatan berskala besar seperti penutupan sekolah kerumunan. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, kebijakan social distancing sangatlah berpengaruh besar terhadap kelompok rentan, sehingga dinilai sangat serius diterapkan kebijakan social distancing terutama pada kelompok ini. Tujuan penulisan jurnal ini antara lain untuk memahami pengaruh yang terjadi pada kelompok-kelompok rentan akibat kebijakan social distancing di Indonesia. Metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dampak social distancing selama fase pandemi terhadap kelompok rentan di Indonesia maupun di luar negeri, menggunakan metode studi literatur sederhana. Pencarian jurnal didapatkan dari beberapa database, diantaranya SagePub, Sinta 12, PLOS ONE, China, Science Direct, ProQuest, dan PubMed antara tahun 2020 sampai 2021. Kata kunci yang dipergunakan merupakan gabungan dan kombinasi dari beberapa kata, antara lain COVID-19, social distancing, kelompok rentan, lansia, dan penyakit komorbid. Kriteria inklusi yang dipergunakan antara lain: yang pertama, jurnal berbahasa Indonesia dan Inggris. Yang kedua, memuat jurnal hubungan COVID-19 dengan kelompok rentan, lansia, dan penyakit komorbid. Yang ketiga, memuat jurnal dengan hubungan social distancing dengan kelompok rentan, lansia, dan penyakit komorbid. Hasil penelitian, penyakit kronis merupakan fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, di mana terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penyakit tidak menular. WHO menyatakan 60% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit kronis, di mana 73% diantaranya disebabkan oleh penyakit tidak menular. Pasien penyakit kronis merupakan komorbid tertinggi COVID-19. Dari 404.000 kasus terkonfirmasi COVID-19 per tanggal 30 Oktober 2020 di Indonesia,
49,8% diantaranya menderita penyakit hipertensi, 35% menderita diabetes mellitus, 19,6% menderita penyakit jantung, 9,5% menderita penyakit ginjal, 5,8% ibu hamil, 5,6% menderita gangguan napas lain, 2,3% menderita asma, sisanya menderita penyakit hati, TBC, kanker, dan gangguan imun. Indonesia sendiri, tahun 2020, jumlah penderita lansia mencapai rata 1,7% dari kasus yang ditemukan, meninggal 0,2%, dan sembuh 0,08%. Pada lansia, masalah kesehatan masyarakat yang serius karena memiliki risiko tinggi masalah kardiovaskular, autoimun, neurokognitif, dan kesehatan mental. Pembahasan social distancing berarti menjaga jarak setidaknya 1,5 meter dari orang lain, menghindari keramaian atau pertemuan besar, dan tetap berada di rumah ketika tidak ada keperluan. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan risiko penggunaan infrastruktur rawatan kesehatan yang berlebihan. Akan tetapi, dalam menghadapi pandemi, pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat memperhatikan segala aspek kehidupan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Pasal 5, dinyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan sejak Januari sampai dengan pertengahan Juni 2021 menunjukkan angka kematian akibat COVID-19 paling tinggi pada lansia berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan social distancing yang dilakukan saat ini diyakini dapat memberi efek negatif bagi para lansia. Implikasi psikososial dari pandemi ini dapat memperburuk kondisi, bahkan sering menggantikan dampak medis langsungnya. Pasien dengan penyakit kronis diharuskan untuk mengatur aktivitas harian, olahraga, dan melakukan kontrol secara teratur. Penerapan kebijakan lockdown telah mempengaruhi kehidupan rutin dan kesehatan pasien, yang biasanya harus melakukan kontrol untuk kepentingan diagnostik maupun kunjungan dokter untuk pemeriksaan rutin. Dampak negatif bagi mental penderita asma yang diharuskan melakukan social distancing selama isolasi. Pasien dengan penyakit kronis mengalami resiko gangguan tidur yang lebih besar selama kebijakan ini. Pentingnya tetap aktif selama pandemi telah ditekankan, mengingat banyak manfaatnya untuk kesehatan fisik dan mental. Kesimpulan, pandemi COVID-19 berdampak besar bagi lansia dan penderita penyakit kronis yang merupakan kelompok rentan terhadap COVID-19. Sehingga dalam menghadapi pandemi saat ini, pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat memperhatikan segala aspek kehidupan baik dari kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain-lain agar menciptakan kesejahteraan di tengah masyarakat. Daftar pustaka, jurnal ini menggunakan 2 jurnal 1 dan selebihnya menggunakan jurnal internasional bereputasi. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.